Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eldino Zaki Ramadhani, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Agribisnis dengan NIM 0540010088. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi terkait penyuluhan pertanian, yakni dengan judul pupuk organik. Bukan sekadar limbah, mengubah pupuk kandang menjadi pupuk organik berkualitas melalui fermentasi untuk tanaman hortikultura aman konsumsi. Berlanjut ke sub selanjutnya, mengapa pupuk kandang perlu dimanfaatkan secara optimal? Mari kita berbicara tentang potensi. Potensi yang ada di petani, khususnya di petani desa, setiap hari kegiatan peternakan yang ada di desa bisa menghasilkan limbah, terutama berupa kotoran ternak. Sayangnya, di antara para petani yang ada di desa, masih banyak yang belum melakukan efisiensi dan pengoptimalan dalam menggunakan kotoran tersebut. Padahal, pupuk kandang atau kotoran hewan atau lain sebagainya, memiliki kandungan bahan organik dan unsur hara yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Selain itu, di tengah penggunaan pupuk kimia yang kini semakin mahal, kemudian juga yang akibat dari penggunaan yang terus-menerus, keberadaan pupuk organik menjadi solusi yang sangat penting untuk menjaga kesuburan dan kesehatan tanah dalam siklus yang panjang. Selanjutnya, solusi yang bisa kita gunakan adalah melakukan fermentasi dengan mikroba starter. Mengapa kita harus melakukan fermentasi? Secara garis besar, fermentasi bisa menjadikan pupuk kandang lebih berkualitas karena bau yang ada pada kotoran, kemudian proses pematangan juga bisa dilakukan dengan fermentasi yang akan menyebabkan unsur hara menjadi lebih mudah diserap oleh tanaman. Dengan demikian, pupuk kandang tidak lagi hanya menjadi limbah, tetapi dapat menjadi sumber nutrisi yang bernilai bagi kesehatan budidaya, juga bagi kesuburan tanaman hortikultura. Baik, kemudian tujuan dari penyuluhan ini tidak lain dan tidak bukan untuk memahamkan, untuk memberikan materi agar para peserta mampu memahami manfaat fermentasi, kemudian juga mengetahui prosesnya dan mengenali bagaimana pupuk yang matang. Kemudian juga bagaimana cara mengaplikasikannya pada tanaman hortikultura. Baik, pupuk kandang itu bisa berasal dari hewan manapun, asalkan dari kotoran hewan ternak. Pupuk kandang juga mengandung unsur hara yang berfungsi sebagai memperbaiki struktur tanah dan juga menambah bahan organik. Secara lebih lanjut, penggunaan pupuk yang kimia intensif perlu diimbangi dengan pupuk organik agar kandungan bahan organik di dalam tanah tetap terjaga dan produktivitas lahan dapat berkelanjutan. Karena pada dasarnya penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus mengakibatkan efek negatif yang dapat merusak kualitas tanaman hortikultura. Maka solusi untuk mengimbangi pupuk organik yang bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pupuk organik secara 100%, namun kita juga mengimbangi 50%-nya dengan memberikan pupuk organik pada tanah dan tanaman hortikultura tersebut. Di dalam slide ini kita akan mengenal kegiatan fermentasi. Secara deskripsi, fermentasi adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dalam kondisi tertentu, yang artinya kita mengubah kondisi pupuk organik yang segar, yang berasal dari kandang, yang masih dalam keadaan netral,
mengubah menjadi pupuk organik menjadi olahan yang lebih bermanfaat. Bagaimana? Kita akan melanjutkan di slide selanjutnya. Dalam mekanismenya, kita perlu melakukan proses step demi step untuk melakukan fermentasi berupa persiapan. Persiapan bahan ini kita perlu siapkan pupuk kandang yang akan difermentasi, kemudian tetes atau molase, kemudian serpihan bawang, air secukupnya, dan alat pencampur. Setelah bahan itu disiapkan, maka kita akan melakukan pengumpulan dan penghalusan pupuk. Ketika kita mempunyai pupuk, ketika kita mempunyai kotoran yang akan kita olah, maka kita kumpulkan menjadi satu pada suatu tempat, dan kita lihat terlebih dahulu jika kotoran yang kita gunakan dari hewan ternak kambing atau sejenisnya, yang mana struktur daripada kotoran tersebut atau bentuk fisiknya itu masih tidak halus, maka kita akan melakukan penyelapan terlebih dahulu untuk menghaluskannya. Kemudian jangan lupa kita harus memisahkan kotoran dari benda selain kotoran seperti plastik atau batu. Setelah kita melakukan pengumpulan dan penghalusan pada kotoran, maka selanjutnya kita akan membuat larutan fermentasi yang berupa campuran dari tetes, kemudian serpihan bawang, dan juga air secukupnya. Setelah larutan tersebut, maka kita akan memberikan kepada pupuk, kemudian juga mengaduknya. Selanjutnya, setelah tahap pembuatan cairan fermentasi itu sudah selesai, maka kita bisa langsung campurkan kepada objek pupuknya, dan kemudian kita urap dan campur. Dan perlu diketahui bahwa kita harus selalu memperhatikan kondisi kotorannya. Jangan terlalu lembab, yang artinya terlalu banyak campuran, dan juga jangan terlalu kurang, yang artinya kotoran tersebut masih kering. Sehingga bahan jadi setelah diurap, kotoran tersebut tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering, sehingga bisa menjadi olahan pupuk yang berkualitas. Setelah semua proses yang kita lakukan sudah selesai, maka tahap akhir adalah penyimpanan dan fermentasi. Hal yang paling penting untuk kita ketahui bahwa menjaga kelembapan pupuk itu menjadi fundamental keberhasilan terciptanya pupuk organik yang berkualitas. Secara kondisi, kita lihat, kita tidak boleh melakukan campuran terlalu banyak sehingga menyebabkan terlalu basah, karena berpotensi menimbulkan bau serta menghambat proses fermentasi. Kemudian juga jangan terlalu sedikit untuk mencampurkan, karena kondisinya bisa menyebabkan terlalu kering. Akibatnya sistem mikroorganismenya sulit bekerja dan tidak memiliki serapan yang maksimal. Baik, sebagai kesimpulan, pupuk kandang bukanlah limbah yang hanya bisa kita jadikan sebuah kotoran saja, melainkan pupuk dari kotoran adalah sumber daya yang memiliki nilai tinggi apabila dikelola dengan baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.